sikap sempurnanya dulu ya. Saya mulai dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Alhamdulillah. Ya. Oke, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta tolong ketua kelasnya, Mas atau Mbak? Ya, Mas Rizky, minta tolong untuk dipimpin berdoa ya. Ya, terima kasih. Baiklah, untuk hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, presensi dulu ya untuk teman-teman semua di sini. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Cukup banyak ya hari ini ya. Statusnya apa? Ada yang sakit, ada yang izin. Oke, Dramen ya. Silahkan untuk anak-anak semua bisa menginput di e-learning ya untuk yang presensi. Kemudian jika yang tidak presensi di sini nanti akan saya input untuk kehadirannya, mungkin izin atau mungkin juga sakit. Sebentar, saya cek dulu. Mohon maaf tadi Yeni bagaimana Yeni? Drum band. Terus kemudian Zaida? Drum band juga. Good. Ya. Oke. Ya. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, baik, terima kasih untuk presensinya. Kita doakan semoga teman-teman yang sakit semoga lekas diberikan kesembuhan sehingga bisa mengikuti KBM seperti biasanya ya, bisa bergabung bersama kita. Amin. Oke, ya anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang berbeda ya. Jadi mungkin jika sebelumnya kalian sudah sering sekali, mungkin kalian di media sosial apapun, misalnya kalian sedang scrolling dan sebagainya, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan istilahnya adalah AI ya. Jadi kalian pernah kebayang tidak sih ketika kalian punya semacam asisten yang akan membantu kita di dalam suatu pekerjaan? Kalian biasa menggunakan Siri atau menggunakan Bixby kalau yang HP-nya Samsung ya, atau menggunakan Google Assistant pernah? Atau menggunakan Oke Google gitu? Pernah menyampaikan? Kalian biasanya gunakan itu untuk apa? Untuk apa kalian gunakan itu? Oke, untuk mencari jawaban biar lebih cepat ya. Bisa juga kita sebenarnya bisa mengatur. Oke Google, misalnya kalau kalian pakai Siri, oke Siri, misalnya kalian menyuruh untuk set alarm pukul berapa sampai pukul berapa, itu juga bisa. Ataupun juga kalian bisa mengeset ketika kalian ingin mencari sesuatu, tinggal panggil aja, oke Google, tolong carikan sesuatu, atau bagaimana cuaca hari ini, itu langsung bisa. Nah, ketika kalian menempatkan Google tadi sebagai asisten, maka pekerjaan kalian akan menjadi lebih mudah, lebih cepat. Nah, itu pun juga yang akan kita manfaatkan. Semuanya itu layaknya seperti asisten pribadi, sebagaimana ketika kita bisa menggunakan yang namanya AI. Apa itu AI? Kepanjangannya apa itu AI? AI. Artificial Intelligence ya. Atau kalau lebih mudahnya kecerdasan buatan. Nah, itulah yang akan kita pelajari untuk hari ini. Oke. Nah, di dalam pertemuan hari ini setidaknya ada 4 hal yang ingin kita pelajari. Yang pertama adalah memahami konsep dasar AI dan peranannya dalam bisnis digital. Ini kelasnya kelas BD kan? Nah, kelas BD itu sebetulnya kalau sekarang ini trennya sangat positif. Kenapa? Karena sekarang sudah era digital. Mungkin AI yang sering kalian gunakan apa di sini? Apa yang sering kalian gunakan? Oke, Gemini ya. Gemini miliknya siapa? Gemini itu miliknya Google ya. Ya, Mas, gratis ya gitu. Terus ada lagi menggunakan ChatGPT miliknya OpenAI atau OpenAI ya. Terus ada lagi menggunakan Copilot, itu miliknya Microsoft ya. Nah, itulah setidaknya yang namanya LLM ya, LLM, Large Language Model atau model bahasa yang sering kita gunakan, yang nanti akan kita gunakan juga. Jadi kita yang pertama adalah memahami konsep dasar bagaimana cara kerja AI. Kemudian yang kedua adalah menggunakan AI untuk membuat konten bisnis digital. Nah, saya harap karena kalian di kelas bisnis digital, kalian bisa lebih efektif dan lebih membuat
konten itu menjadi lebih produktif lagi, menjadi lebih kreatif dan juga efektif tentunya. Kemudian yang ketiga adalah berkolaborasi di dalam suatu proyek kelompok untuk menghasilkan produk digital nyata. Ya mungkin kalian akan membuat nanti packaging ataupun dan sebagainya itu bisa. Kemudian yang terakhir adalah merefleksikan proses dan hasil pembelajaran, yang mana nanti akan kalian presentasikan ya di depan. Kemudian ini loh hasil kerja kalian ingin bikin produk apa, silahkan nanti bisa ditampilkan. Begitu ya, bisa dipahami sampai sejauh ini? Bisa? Oke. Memulai saya ingin tahu terlebih dahulu perkembangan kalian, sejauh mana kalian mengenal tentang AI, sehingga akan kita lakukan pretest ya. Sebentar saya bukakan dulu untuk pretestnya. Silakan kalian bisa ketik joinmyquiz.com, kemudian masukkan untuk token ataupun kodenya adalah 860289. Oke, ini ya. Jika ada yang bingung, ini saya bantu di e-learningnya. Di e-learningnya saya tambahkan. Oke, santai aja, tidak buru-buru. Silakan menggunakan nama depan kalian ya. In 3, 2, 1, and go. Ya. Ya, silakan masuk. Pindah yang lain aja. Jawabannya apa yang benar? Ya, asisten virtual. Oke, kita leaderboardnya kita bisa lihat di sini masih ya. Next. Ya, agak berat ya kalau kuisis dibandingkan Kahoot ya. Kahoot lebih ringan. Oke, jelaskan penerapan AI di dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan khususnya bisnis. Kita lihat dulu hasilnya. Benar ya kan? Benar kan ya? Oke, ya. Masih benar kan ya Aurel, Erika sama Elis ya? Oke, good. Peringkat 23 dari 23. Nah, kita tidak pernah menyalahkan yang namanya pihak ketiga ya. Oke. Ya. Oke, nanti lagi aja. Nanti kita ulang dengan Kahoot saja lebih ringan. Oke, kita close saja. Ini hanya untuk pengantar dulu sebelum kita masuk materi. Ya, oke, perhatikan semuanya anak-anak semua. Sebelum kita lebih jauh, kita harus memahami dulu apa itu AI, ya. Jadi AI atau AI itu adalah suatu teknologi yang memungkinkan suatu komputer ataupun mesin itu untuk melakukan suatu hal-hal yang biasanya dilakukan oleh manusia, ya. Jadi AI itu bukan sebagai pengganti, tapi ibaratnya dia sebagai asisten yang dia bisa mengcover segala pekerjaan yang umumnya itu dilakukan oleh manusia. Apalagi jika pekerjaan itu adalah pekerjaan yang repetisi atau melakukan pengulangan. Nah, sebagaimana manusia seperti belajar, kemudian berpikir dan pengambilan keputusan itu juga dilakukan oleh yang namanya AI atau AI. Jadi kita bisa membayangkan suatu komputer yang tidak hanya menjalankan suatu perintah, tetapi juga dia bisa berpikir dan juga belajar dari pengalaman sebagaimana manusia. Kalau misalnya manusia itu belajar dari pengalaman, itu kan dari hal-hal yang sudah kita lakukan, ya tidak? Kemudian AI belajarnya dari mana? AI itu bisa belajar dari apa yang mereka dapatkan sebagai input. Jadi ketika kalian melakukan input berkali-kali, maka AI itu akan belajar. Dia akan mengenali pola.
dia ingin tahu sebetulnya apa yang kalian butuhkan. Sehingga fungsi dari AI sendiri itu akan dia bekerja secara optimal ketika kalian memberikan suatu input dan perintah yang benar. Makanya nanti ketika kalian menggunakan AI ada yang namanya prompt, ada yang namanya prompting. Bagaimana kalian menggunakan perintah yang benar agar menghasilkan suatu output yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, misalnya ketika kita ingin menggunakan suatu aplikasi ponsel yang bisa mengenali suatu wajah untuk membuka kunci, ya kan? HP kalian semuanya sudah ada recognition face-nya ya. Jadi bisa membuka kunci dengan wajah kalian ya. Ya, ada sensor untuk wajahnya ya. Nah, saat kalian itu berbicara dengan asisten virtual juga seperti kayak Google Assistant ataupun menggunakan Siri, menggunakan Bixby, itu sebetulnya ada semacam AI yang bekerja dia di belakang layar. Jadi AI ini akan membantu suatu perangkat ini untuk memahami apa yang akan kita katakan dan akan merespon terhadap input yang kita berikan. Paham ya di situ ya? Jangan menggantikan full keseluruhan di dalam pembelajaran ataupun di dalam kalian proses belajar, karena otomatis ketika kalian semuanya serba micin ya, serba instan, maka kalian tidak akan dapat apa-apa. Tapi sudah selayaknya kalian juga menggunakan AI untuk membantu proses pekerjaan kalian. Oke. Nah, untuk lebih tepatnya, nanti kita akan belajar mengenai menggunakan prompt AI. Prompt AI ini sangat penting sekali, karena dengan prompt AI itu akan, satu, kita bisa menghasilkan suatu output yang sangat luar biasa. Kita akan bisa mengakses informasi yang sangat kaya dan akan bisa mengembangkan kreativitas yang mungkin kita itu sangat stuck sekali. Bisa dibayangkan, kalian kalau misalnya saya berikan buku 20 buku, bisa kalian pelajari di dalam waktu 1 jam? Tidak. Tapi AI dalam hitungan menit bahkan detik, tergantung versi AI-nya ya, itu bisa mempelajari ratusan jutaan buku di dalam sekejap. Tapi ketika kita menginginkan suatu materi tersebut dari AI, kita harus jelas. Karena AI itu sangat kaya. Dari segala kemungkinan perintah yang kalian berikan itu sangat mungkin terjadi namanya distraksi atau sangat mungkin terjadi yang namanya bias. Misalnya kalian minta sesuatu, sangat mungkin AI-nya bingung kan ya? AI kan sangat cerdas, ya kan? Kalau kalian misalnya memberikan perintah yang tidak misalnya tidak jelas, ya otomatis nanti AI-nya bingung. Dia akan menjawab sesuai apa yang dia tangkap. Sehingga kita perlu yang namanya cross check dan klarifikasi dari apa yang AI tangkap. Paham di situ? Paham ya? Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya akan coba lihat atau visualisasikan suatu video untuk pengantar AI. Setelahnya kita akan coba untuk melakukan project. Pertama, asisten virtual. Keduanya menjadi asisten virtual yang paling populer sampai saat ini. Kamu bisa memerintahnya untuk sekedar memutarkan playlist lagu favoritmu. Yang kedua, Deepface by Facebook. Ini adalah AI yang berfungsi mengenali wajah seseorang yang ada pada postingan foto. Teknologi ini membantu kamu untuk menandai seseorang yang ada dalam foto secara otomatis. Yang ketiga, rekomendasi e-commerce. Kamu pasti pernah saat berselancar di internet, tiba-tiba website atau aplikasi yang sedang kamu buka merekomendasikan suatu produk atau jasa. Hal tersebut terjadi bukan secara acak loh, melainkan hasil kerja AI yang diperoleh dari data kamu sendiri saat kamu melakukan pencarian produk. Yang keempat, autopilot atau self-driving pada mobil listrik. Bagi kamu yang suka mobil keren dan canggih, pasti udah nggak asing lah ya dengan fitur ini. Nah, fitur autopilot ini juga termasuk salah satu pemanfaatan AI loh, keren banget kan? Oke, ya anak-anak, ini adalah video singkat di mana ini dibuat 3 tahun yang lalu. Ya, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, bahkan 5 tahun yang lalu machine learning AI itu sudah diprediksi akan berkembang. Bahkan sampai sekarang di pasar global, Nvidia pun juga mereka berfokusnya kepada AI. Nah, silahkan dari video yang singkat ini kalian tuliskan komentar ataupun berkaitan dengan mungkin unek-unek kalian sesuai dengan pertanyaan yang saya berikan di forum, silahkan kalian isi ya. Nah, tidak ada jawaban benar dan salah ya. Jadi seluasnya aja kalian berikan argumentatif kalian. Nah, jika kalian sudah
ketika kita membuka di bagian e-learning, pada tahap berikutnya di sini kita akan mempelajari pada tahap kedua. Sebentar. Ya. Ini ya. Tahap 1 untuk awal pembelajaran, pastikan kaliannya sebuah. Oke, belum ada komen ya. Oke, kita tunggu ya. Silahkan diselesaikan dulu karena tahap kedua baru bisa kita buka jika tahap 1 ini sudah selesai. Jadi kalian hanya ingin membahas dari video pengantar tadi, kurang lebih adalah pemanfaatan AI terutama untuk ide konten bisnis digital kalian. Kira-kira kalian pengen bagaimana? Ataupun jika ada pertanyaan juga boleh. Nanti antara teman boleh untuk saling menanggapi. Tidak usah berpikir terlalu keras ya. Apa yang kalian tahu silahkan kalian, ataupun rasa ingin tahu kalian, ataupun apa yang ingin kalian pelajari bisa ya, ataupun hal apa yang kalian dapatkan dari video tadi bisa kalian tuangkan. Ini hanya untuk engagement saja, jadi untuk menarik keterlibatan ataupun pengetahuan apa yang kalian dapatkan dari video tadi. Oke, ini sudah ada Fikri buat PowerPoint gitu. Saya membuat PowerPoint dengan sangat singkat sekali, kurang lebih dari 5 menit ya. Dengan bantuan AI, tapi semuanya juga ide pemikiran dari saya, kemudian saya tuangkan. Kemudian kuis tadi juga saya membuatnya dengan AI, kurang dari 3 menit ya. Saya bikin dari AI juga secepat itu. Kemudian oh ya, ini portal website saya juga saya buat 60% dari saya sendiri, coding sendiri, sisanya dengan bantuan AI buat nata. E-learning ini juga tata letaknya itu juga saya bantu dengan bantuan AI biar lebih sederhana, biar lebih ringkas. Jadi saya sudah memanfaatkan AI karena saya mempelajari AI, jadi saya juga ini loh, saya menggunakan AI semua. Kalau nggak menggunakan AI kelamaan ya. Ya bisa dibayangkan kalian harus membuat presentasi, bisa kalian menggunakan Canva, menggunakan yang lainnya juga, Gamma AI itu dan sebagainya, itu juga bisa. Tapi kalau kalian menggunakan AI maka banyak sekali waktu yang bisa kalian manfaatkan ya, akan lebih efisien sekali. Dan juga ide-ide kreatif yang mungkin kalau kita itu keblok ya, tapi kalau kita menggunakan AI ada banyak perspektif yang oh ini sudut pandang baru ini yang bisa kita dapatkan. Oh ini ada input baru gitu. Ya. Kita lihat juga input dari teman-teman yang lain. Oke, Dina Eka, kalian boleh loh merespon punyanya Dina AI, membantu otomisasi pemasaran yang dilakukan. Nah, ditanyakan saja, maksudnya otomisasi itu apa, Mbak? Itu kan, ditanyakan saja, boleh ya. Ya. Nih, direspon 7 sekarang. Membuat chatbot yang memberikan rekomendasi produk sesuai dengan preferensi pelanggan dan mempermudah perusahaan untuk menganalisis target kampanye dengan lebih akurat. Wow, ini bahasa sendiri. Ya, kita bisa nanti kita untuk berlatih menggunakan chatbot. Sudah pernah menggunakan chatbot? Biasanya WA-nya sudah WA bisnis. Ya. Ya, ini siapa? Ini Grisel Adisti. Mana Grisel Adisti? Oke, sudah menggunakan chatbot? Oke, sudah menggunakan WA bisnis? Belum, ya, bisa dicoba ya. Kalian bisa juga ketika kalian membalas menggunakan Meta AI juga bisa. Tapi orang akan kelihatan, kamu membalas pesan saja kok harus menggunakan Meta AI sih. Ya. Semoga ini bisa diselesaikan untuk tahap awal ini. Sudah 14. Ya. Ya, bagi yang sudah, kalian bisa untuk beralih ke tahap kedua, identifikasi masalah dan perumusan pertanyaan proyek. Ya. Jadi di sini silakan anak-anak kalian akan merumuskan pertanyaan apa saja yang ingin kalian lakukan. Kalian sudah kebayang belum proyeknya di sini? Ya. Jadi di sini nanti kalian akan membuat proyek. Membuat proyek dengan bantuan AI. Nah, sekarang kalian munculkan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin kalian selesaikan. Misalnya, bagaimana sih membuat
ide bisnis yang menarik atau bagaimana cara membuat packaging yang menarik, boleh, silahkan ya. Bagi yang sudah di tahap 1 silahkan menuju ke tahap 2, di mana tahap 2 ini kita akan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan. Tugas kalian adalah ingin membuat suatu produk, konten ataupun ide ataupun yang lainnya yang akan kalian kemas. Kemudian kalian munculkan, kira-kira kalau bikin ini apa ya, apa? Akan muncul pertanyaan di kalian. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu silahkan dimunculkan di sini. Ya, tambahkan topik diskusi di situ. Dituliskan ide kalian. Orang itu memulai itu dengan menuliskan ide. Makanya di pengetahuan awal kemarin ada namanya materi berpikir komputasional. Apa makna berpikir komputasional? Bagaimana cara kita menguraikan atau menyelesaikan suatu masalah itu menjadi bagian yang bisa terselesaikan dengan mudah. Karena kita menguraikan, melihat polanya, membuat abstraksinya, dan membuat algoritmanya. Ya. Seperti halnya ketika kalian misalnya pengen menggambar, atau hari ini gambar lah, kalian ingin menggambar. Ingin hari ini kalian disuruh untuk menggambar suatu gambar apa misalnya, pemandangan gitu. Pasti kan akan terpikir, oke untuk menggambar maka saya butuh satu namanya kanvas, iya enggak? Butuh dua namanya adalah pewarna bisa menggunakan krayon, bisa menggunakan cat, bisa menggunakan ya kuas dan sebagainya, ataupun spidol dan sebagainya. Waduh, ternyata nggak bisa semua. Oke, bisa menggunakan pewarna alami. Itu semuanya kalian pikirkan. Kemudian, waduh, saya nggak punya warna kuning. Oke, warna kuning bisa dari hijau dan biru, misalnya seperti itu. Itu adalah bagaimana kita menguraikan. Nah, seperti juga kita ingin membuat produk, diuraikan dulu, dituliskan dulu di sini. Sudah ya? Tahap ketiga berkaitan dengan perencanaan kerja proyek. Jadi silahkan kalian merencanakan proyeknya. Bagaimana caranya? Kita akan mengintegrasikan dengan suatu LLM menggunakan salah satu generatif AI ya. Perhatikan. Kita akan menggunakan generatif AI di sini. Generatif AI-nya adalah dengan menggunakan ChatGPT. Tapi sebelum kita menggunakan ChatGPT dan pembuat gambar, kita menggunakan DALL-E ataupun misalnya Midjourney, silahkan kalian kembangkan dulu prompting yang harus kalian gunakan. Oke? Di sini ada contoh prompting yang sudah saya berikan, bisa kalian lihat ya. Di tahap ketiga ya, bisa kalian lihat untuk promptingnya. Yang jelas, di dalam kalian melakukan prompting itu harus kalian memenuhi beberapa unsur. Nah, kita bisa lihat di sini, prompt AI itu akan menunjukkan seberapa kuat dari hasil yang dihasilkan. Misalnya, seseorang seperti samurai, ketika dia menggunakan katana itu dilihat dari kepayawannya menggunakan katananya, ya kan, menggunakan pedangnya, ya enggak. Seseorang yang mungkin dia lebih powerful, lebih kuat ketika dia tidak terampil menggunakan katananya atau menggunakan pedangnya, maka dia tidak akan bisa membelah dengan sempurna. Benar? Tapi seorang samurai yang sudah sangat senior, sudah sangat profesional, dia dengan mudahnya walaupun mungkin usianya sudah sepuh, yang sudah tua, tapi dia akan sangat bisa dengan mudahnya membelah misalnya sesuatu yang tidak bisa dibelah oleh orang lain. Karena itu adalah keterampilan. Di mana kalian bisa membuat prompt atau perintah dengan baik, maka disitulah kalian akan menghasilkan suatu hasil yang sangat baik juga. Nah, di sini setidaknya ketika kalian ingin membangun suatu prompt yang berhasil, itu pertama harus ada konteksnya. Contohnya, ChatGPT itu ingin tahu siapa kalian. Misalnya saya adalah seorang pelajar yang sedang mendapatkan tugas untuk membuat ini. Atau misalnya saya seorang yang ingin membangun suatu bisnis. Disampaikan keperluannya, konteksnya itu apa. Kemudian ada tugasnya. Jelaskan tugasnya untuk apa. Oh, saya ingin membuat suatu produk. Misalnya produk apa? Sosis atau apa tadi? Ya, produknya apa? Terserah. Misalnya saya ingin membuat produk keripik gitu ya, yang menarik. Saya ingin packagingnya yang menarik dan sebagainya. Nah, personalnya ini option. Kita menginstruksikan AI untuk mengadopsi persona atau gaya tertentu. Nah, ini terserah sih. Misalnya saya ingin membuat packaging yang menarik untuk keripik saya, keripik banana saya, dengan tampilan yang berwarna kuning. Dia lebih terkesan modern. Kemudian juga dia eye catching tulisannya misalnya. Kemudian dia juga menarik untuk dibaca oleh generasi Z misalnya. Itu boleh. Kemudian outputnya kalian silahkan outputnya apa. Kalau misalnya di dalam konteks ini outputnya silahkan buatkan di dalam bentuk gambar gitu ya. Atau silahkan dibuatkan dalam bentuk misalnya JPEG ataupun di dalam bentuk keluarannya adalah narasi. Itu terserah.
Ketika kalian ingin membuat promosi kan keluarnya kan teks kan. Tapi ketika kalian ingin membuat packaging keluarnya apa? Gambar kan. Nah, itu diberikan semuanya. Kemudian yang kelima adalah batasan. Kalian membatasi tidak? Kalau tidak ada batasan terserah. Kalau misalnya dibatasi hanya pada produk tertentu atau dibatasi misalnya ini hanya untuk apa, itu bisa gitu ya. Jadi kita membatasi itu hanya untuk ruang lingkupnya mempersempit, tidak sebegitu luas. Misalnya ChatGPT disuruh untuk menampilkan apa isi buku ini, dia akan menampilkan sangat banyak. Tapi kalau apa isi buku ini substansial pada bab 1 sampai bab 3, dia akan merangkum hanya bab 1 sampai bab 3 gitu. Paham ya? Nah, silakan dari kelima komponen ini yang paling penting adalah elemen 1, 2, dan 3. 4 dan 5 itu tergantung kebutuhan. Ya, tapi selalu ada. Silakan pahami konten ini. Kemudian dari hasil ini kalian sesuaikan untuk promptingnya yang ada di tempat kalian ini. Ya, silahkan dibuat. Ketika sudah dibuat, kalian copy, kalian tuliskan saja. Di situ kan kalian suruh upload kan? Nah, ketikkan saja di situ promptingnya. Silakan anak-anak semua. Ini bagian yang paling krusial dan yang paling penting itu adalah di bagian kalian melaksanakan project ya. Jadi di tugas ini silakan kalian membuat project. Kalian lihat di sini membuat deskripsi produk, script promosi. Oke, silakan di sini masukkan prompting kalian. Nah, di prompting itu bisa juga kalian lakukan evaluasi. Nah, promptingnya yang sudah ada silakan kalian ambil, kalian copy saja, kalian paste. Oke ya, saya akan membuat prompting seperti ini. Saya kopikan promptingnya. Ini prompting saya. Kelihatan nggak? Tuliskan deskripsi produk yang menarik, informatif, dan persuasif untuk produk bernama Eco Bottle ya. Sebuah botol minuman ramah lingkungan yang ditujukan untuk pencinta alam dan gaya hidup sehat. Jelaskan fitur utama, keunggulan unik, manfaat bagi pengguna, dan alasan mengapa produk ini berbeda dari kompetitor. Misalkan banyak sekali kompetitor, misalnya air minuman atau misalnya minuman energi kan banyak. Nah, gunakan bahasa yang mudah dipahami 150 sampai 200 kata. Akhiri dengan kalimat ajakan untuk yang bertindak. Kita coba lihat hasilnya ya. Ini kita menggunakan ChatGPT tanpa login ya, gratisan ya. Ini kita akan menghasilkan seperti apa. Oke, sepertinya ini udah cocok ini. Kan ini belum kita gambar. Nah, ini kita kan baru membuat apa? Deskripsi produk ya. Sudah terdeskripsi dengan bagus belum begini? Udah ya. Sekarang kita akan membuat skrip promosi. Saya akan memberikan prompting seperti ini. Ini prompting yang saya buat. Buat skrip promosi berdurasi 30 detik untuk media sosial dengan produk Eco Bottle. Gunakanlah gaya bahasa yang santai dan energik. Harus lengkap karena prompting itu akan menunjukkan seberapa kuat kita, ya. ChatGPT itu sangat powerful, tergantung dari bagaimana kalian bisa menggunakan. Kekuatan itu bisa dimaksimalkan, bisa dihasilkan dengan hasil yang sangat baik ketika promptingnya bagus. Nah, ini saya menunjukkan semua situasinya untuk apa dan semuanya saya berikan. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini skripnya. Lihat, keluar semua ya. Nah, ini nanti ketika kita bikin iklan. Oh, ternyata sudah habis ya. Ya, karena ini kita menggunakan yang gratisan. Sekarang saya akan coba buat di sini promptingnya semuanya sampai akhir. Nah, ini saya prompting aja, ini hapus saja prompt berikutnya. Oke, saya enter. Nah, ini beberapa pertanyaan. Kebaca tidak? Misalnya nih, apa bahan utama Eco Bottle dan apakah aman untuk kesehatan? Dijawablah Eco Bottle terbuat dari stainless steel berkualitas tinggi dan bebas BPA. Ini sangat bagus sekali nih. Saya aja merasa ini bagus ini buat promosi. Nah, sekarang kita akan prompting buat gambar. Nah, prompting buat gambar kalian tuh bisa menggunakan di sini modelnya saya menggunakan DALL-E Image Generator. Saya akan buat gambarnya di sini. Buatlah gambar ilustrasi produk Eco Bottle, botol minuman ramah lingkungan berwarna hijau dan putih dengan desain ergonomis dan modern, fokus pada botol dengan latar belakang putih polos, cocok untuk promosi digital. Oke, kita lihat, biarkan dia membuatnya. Ya. Oke, lagi generating, analyze, nanti biarlah dia digambar. Ini contoh beberapa dokumen yang sudah ada hasilnya, nanti akan lagi. Oke, anak-anak, karena waktunya sudah habis ya, kurang lebih seperti itu. Bagaimana cara menggunakan prompting, nanti promptnya akan saya kirimkan.
nanti silahkan kalian olah sesuaikan dengan kalian ya. Dan cobalah kalian membuatnya, satu menggunakan Gemini ya, Gemini. Terus yang kedua menggunakan ChatGPT. Dua itu saja dulu. Ya, dua itu saja dulu. Kalian mau menggunakan Meta AI juga boleh di WhatsApp ya. Kalian silahkan bisa menggunakan juga, itu juga akan hasilnya juga akan sama gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jadi untuk proyek kita stop dulu sampai sini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Di mana pertemuan berikutnya adalah hasilnya sudah ada. 3 elemen tadi sudah ada. Ada apa tadi? Ada promosinya, ada gambarnya, dan juga ada deskripsinya kan ya. Nah, itu silahkan kalian tuangkan nanti, boleh di Canva, boleh juga dituangkan nanti ke dalam bentuk Google Doc untuk dipresentasikan. Gitu ya, dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Jadi tugas kalian selama di rumah adalah mau coba untuk menggunakan prompting. Nah, nanti promptingnya banyak sekali yang akan bisa kita gunakan. Nah, untuk sekarang adalah kalian menggunakan prompting itu dulu. Sudah ada sedikit contoh di tempat kalian, silahkan kalian kembangkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Jadi kita sudah mempelajari berkaitan dengan penggunaan generatif AI untuk mengembangkan atau membuat suatu konten ataupun untuk membuat suatu ide kreatif berkaitan dengan apa yang akan kita bangun. Jadi dengan memanfaatkannya nanti bisa Allah nanti akan bisa menjadi lebih baik lagi, lebih efektif dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, untuk anak-anak ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Sudah cukup? Oke, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. Kemudian nanti untuk post testnya nanti bisa dikerjakan di e-learning juga nanti untuk penilaian. Terima kasih. Kemudian untuk refleksi pembelajaran juga bisa kalian input di e-learning untuk hari ini. Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Dari saya banyak salah dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh meninggalkan ruang.